change your life. Come on and give him the glory. Go ahead, testify. Go ahead, tell him your story. As we begin to witness, all of our world's gonna hear this. It's the power of Jesus. It's the power of Jesus. As he changed your life, come on and give him the glory. Go ahead, testify. Go ahead, tell him your story. As we begin to witness, all of our world's gonna hear this. It's the power of Jesus. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara. Kurang semangat nih. Sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini. Amin. Kita semua harus berkumpul bersama di tempat ini, di gereja kita tercinta, rumah Tuhan yang kudus. Kita bersama-sama ingin memuji Tuhan, memuliakan Tuhan bersama-sama di tempat ini. Yuk mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita mau datang sujud di hadiratnya. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu Tuhan, untuk setiap kasih setiamu, sukacita yang sudah Kau berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Gak terasa Tuhan, kami sudah masuk di minggu pertama di bulan Maret Tuhan, di bulan ketiga di tahun 2023 ini Tuhan. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Gak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan setiap kami Tuhan. Dan biar Tuhan Yesus, biar kasih-Mu selalu menaungi, melingkupi setiap kami Tuhan. Apapun yang akan kami lakukan ke depannya Tuhan Yesus yang sertai. Dan Tuhan biar lewat ibadah pada pagi siang hari ini Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami ingin all out memberikan semuanya buat Tuhan. Kita mau fokus hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, beracara Tuhan sepenuhnya Tuhan, lebih lagi di tempat ini Tuhan. Berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai kami semua di tempat ini Tuhan, lawat setiap kami di tempat ini Tuhan. Biar setiap pujian, penyembahan yang keluar dari mulut bibir kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan berkati juga Tuhan untuk teman-teman kami, saudara kami yang masih dalam perjalanan, mungkin Tuhan Kau tibakan di tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Biar kami boleh bersama-sama bersatu hati memuji, memuliakan Tuhan di tempat ini. Yang siap memuji Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Mari kita siapkan hati kita saudara. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you, yes, Lord. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Let's sing together. Mari kita nyanyikan pujian ini. Let's sing. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Yes, Tuhan. Mari
angkat pujian ini lebih lagi. Sing, this is my desire. This is my desire to honor you, to honor you. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Oh, with all my heart I worship you. Berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Jiwa kami Tuhan, hati kami.
pujian ini berkata, Tuhan, kami mau berikan setiap hati kami Tuhan. Kami mau memberikan segenap jiwa kami Tuhan. Untuk Engkau nyatakan jalan-Mu Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara, mungkin di hari-hari ini banyak kejadian yang gak enak, banyak rintangan, banyak tantangan dalam setiap kehidupan kita. Tapi Tuhan Yesus mau bilang saat ini Bapak Ibu, yuk mari anak-anakku percaya. Percaya lagi. Jalanku yang terbaik untuk engkau. Mungkin saat ini kita gak ngerti Bapak Ibu, apa yang mau Tuhan nyatakan dalam hidup kita semua. Tapi biar saat ini, pagi siang ini kita mau kembali nyatakan iman kita. Kita mau nyatakan iman kita, bilang kita percaya Tuhan. Ini hidup kami, pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu, sebagai kendaraan-Mu Tuhan. Untuk menjadi berkat di muka bumi ini Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Gak terlepas kami mau WL, singer, pemusik, pembicara, pelayan Tuhan, jemaat, siapapun itu Tuhan. Kami sama di mata Tuhan. Kami dapat menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Kami siap Tuhan untuk lebih lagi Tuhan bersuka cita melompat bersorak untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. We give you all the praise and the glory. Sama-sama yang siap memuji Tuhan lebih lagi, katakan amin. Tepuk tangan semuanya buat Tuhan, berikan kemuliaan. Sorakan haleluya. Sekali lagi saya mau menyapa Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya, apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa karena Tuhan Yesus luar biasa, amin. Sebelum memuji Tuhan, yuk kasih tos kiri kanannya. Give high five to everyone in this room. Say, Tuhan Yesus baik loh. Amin. Dan gak ada yang menggantikan kasih Tuhan, menghentikan kita untuk memuji Tuhan, amin. Because there's nothing is gonna stop us now in this place to worship Him. Amin. Let's sing together. Say, I will sing of your love for me. In my life you're my everything. The chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you. Jadi gampang saudara bilang, nothing's gonna stop us now. Say, 'cause nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you, yeah. Pujian ini berkata gak ada yang bisa menghentikan kita memuji Tuhan. Sebab itu kita puji Tuhan lebih lagi, amin. Let's sing. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, open, you're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you. Buat Tuhan, let's jump for Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising
memuji menyembah Tuhan. Mau dalam kondisi yang duka, mungkin kondisi kita lagi bete, Bapak Ibu Saudara lagi sedih, lagi kacau, tapi itu semua gak bisa menghentikan kita untuk datang sama Tuhan, amin. Kita mau berikan yang terbaik. Let's give the best for Jesus. Let's sing, I praise you forever. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of. Let's sing. We praise you forever. We praise you forever. We praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Oh, oh, oh. 'Cause nothing's gonna stop us now. Oh Jesus. Semua akan suarakan, woo! Tuhan Yesus dahsyat luar biasa, amin. Sebab itu kita nggak mau berhenti untuk memuji Dia, amin. Kita harus lebih semangat lagi. Katakan kiri kanannya, semangat dong. Yeay. You are here as we lift you up. You are riding on the praise, being enthroned over everything. You are seated in the praise. Katakan, this is prophetic. This is prophetic. I can feel it in the air. You leave a praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh, oh, oh. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Turn it up and shout His name over us. As you praise, and I can feel the change as you praise us now in praise. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. Let's sing again. This is prophetic. This is prophetic. I can feel it in the air. Relieve my praise and it change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over us. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over us. Musik memuji Tuhan. Sama-sama katakan ya Bapak Ibu. Our praise goes up, Your rain comes down. Amen. Our praise goes up, Your rain comes down. Sama-sama yuk, tangannya kita ke atas dulu. Our praise goes up, Your rain comes down. Say, our praise goes up, Your rain comes down. Say, with shouts of praise, with shouts of praise, we celebrate. King of glory, enter in. You are riding on the place, oh Lord.
louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Hallelujah. Woo. Sorakan haleluya sekali lagi. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin Bapak Ibu. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Wow, sungguh pujian penyembahan yang luar biasa. Semoga Tuhan Yesus surga bersuka cita atas pujian kita Bapak Ibu. Oke baik, dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Thomas yang sudah bersama dengan kita pada siang hari ini. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Lebih lagi kita mau masuk dalam firman Tuhan. Biar hati kita siap Bapak Ibu untuk menerima firman Tuhan. Untuk menerima benih itu biar jatuh di tanah hati kami yang paling subur Tuhan. Yes Lord. Mari kita ambil waktu sejenak, kita merenungkan kebaikan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan pada kita pribadi lepas pribadi, mulai dari awal tahun 2023 mungkin Bapak Ibu gak kerasa sekarang dengan penyertaan Tuhan kita sudah sampai ada di titik ini Bapak Ibu. Semua hanya karena kasih karunia daripada Tuhan. Kita mau undang Roh Kudus untuk masuk lebih lagi. Holy Spirit, please come. Fall on us now. Jesus. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. Mari sama-sama lebih lagi katakan. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Let's sing together. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Yes. Kita mau undang Roh Kudus lebih lagi. Say, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power
and Spirit. Mari sama-sama kita kembali bangkit berdiri Bapak Ibu. Say, I'm reaching for your hand. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Let's sing, I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Let's give him a glory. Hallelujah. Haleluya, Tuhan Yesus. Yes, Tuhan, berbicara lebih lagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Yes, Lord Jesus. Lord Rahmat, saya undang untuk Pastor. Silakan. Kita masih menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yes, Lord Jesus. Heavenly Father, we thank you for your presence in this place. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Your word says when 2 or 3 are gathered in your name, Kau berkata 2-3 orang berkumpul, there you are in the midst of them. Engkau ada di tengah-tengah kita. Lord, your presence is here in this place. Hadirat-Mu benar-benar ada Tuhan di tempat ini. And God, it is your presence that makes all the difference in our lives. Hadirat-Mu yang mengubahkan seluruh kehidupan kita. Kami ya Tuhan. Father, we thank you for the liberty that we have to worship you in spirit and in truth. Terima kasih untuk kesempatan untuk kami bisa menyembah dan memuji Engkau Tuhan. We echo the words of the song that we sang, Come, Holy Spirit. Kami boleh juga dapat kesempatan untuk menyanyikan, Datanglah Roh Kudus. Come, Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus. Have your way in us today. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Lord, we are hungry for your word. Kami lapar Tuhan akan firman-Mu. We are thirsty, Lord, for your renewing power. Kami haus akan perbaharuan hidup kami. Lord, no longer do we want to be in a parched place, a dry place. Kami gak mau berjalan di jalan-jalan yang kering Tuhan. Father, we Tuhan, thank you kami bersyukur, kami berterima kasih. that you love us with an everlasting love. Engkau mencintai kami dengan cinta yang tidak terbatas. And we thank you with grateful hearts. Kami bersyukur dengan hati yang sangat bersuka cita. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amen. Amin. Praise the Lord. Puji Tuhan. Good morning. Selamat pagi. Let's try that again. Good morning. Sekali lagi selamat pagi. Well, it is an honor for me to be here worshiping with you today. Suatu kebahagiaan dan kehormatan buat saya untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan dan melayani di tempat ini.
I want to thank Pastor Agus Saya berterima kasih buat Pastor Agus for the privilege to share and open the Word of God at your church today. untuk kesempatan untuk bisa melayani di tempat ini. This is my first time to your church. Ini adalah waktu kali pertama saya pelayanan di datang ke tempat ke gereja I ini. feel at home. Sudah merasa seperti di rumah. I was served coffee right when I stepped in. Langsung dapat kopi waktu pertama kali masuk. I was introduced to the whole worship team. Dikenalin sama semua pelayan Tuhan. You know, just in case you do not know, I serve together with Pastor Agus in an organization called Care Channels International. Mungkin ada yang belum tahu kalau Pastor melayani bersama-sama Pastor Agus di organisasi CARE. Yeah, Care Channels Care Channel. International. And I am the strategic coordinator for Timor-Leste and also for Indonesia. Saya adalah yang pemimpin yang memimpin strategis di Timor Leste dan di Jakarta. Okay, if you look at the screen, you will know that the message today is entitled, "What kind of man is this?" Jadi kalau bisa lihat di layar di sini itu adalah tema khotbah hari ini adalah what kind of man is this? Manusia seperti apa sih kita? Seperti apa itu? Seperti Yeah, I just realized that my interpreter Saya or baru sadar translator, kalau Bram, penerjemah- is not yet married. Please, Pastor. Pastor baru tahu ternyata penerjemahnya belum menikah. Sarana promosi atau it's a promotion. You know, you look at Bram, he's successful, he is good looking, yeah? And maybe a girl will be very attracted to him and you think, wow, what kind of man is this? Katanya kalau misalnya dilihat, katanya saya keren. Katanya saya mau terjemahinnya juga bingung ya. Katanya saya juga sukses, harusnya kalau perempuan lihat pasti suka. Kurang lebih. And this title comes out from our text this morning from Matthew chapter 8, verses 23 to 27. Pembahasan hari ini tentang tema hari ini ada di dalam Matius 8, 23 sampai 27. Yeah. So this title came from our text this morning. Kita akan memulai pembahasan ini dari ayat-ayat ini. And it's referring to none other than Jesus Christ. It's referring, what kind of man is this? It's a question asked about Jesus Christ. Jadi pertanyaan ini mempertanyakan dari Tuhan Yesus sebenarnya pertanyaan ini. So imagine a nice lady being impressed by Bram, and then she said, what kind of man is this? Can you imagine the disciples of Jesus were so amazed by Jesus, that's why they say, what kind of man is this? Pastor, way too long. I try to catching up. Okay. Jadi sama seperti kayak pertanyaan kayak saya, Pastor tanya model cowok atau manusia kayak apa sih saya kalau misalnya ada cewek mau nyari cowok, kurang lebih kayak gitu. Jadi pertanyaan yang sama dari Tuhan Yesus juga sama. Yeah. Okay, I want to first introduce myself to you. My name is Thomas. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, nama saya Thomas. I'm married with my wife Sarah and with 3 children. I have a photo of them on the screen. Dia sudah menikah dan istrinya namanya Sarah dan anaknya ada 2. 3, Tiga, sorry. tiga. 3, terlalu Tiga. panjang. Yeah. Ada 3. Yeah. 3, sorry. So this photo is 1 year last year, 2022. Ini Yeah, adalah last foto year, tahun last year. 2022 tahun lalu. Yeah. My eldest is a girl. Her name is Rebecca. Yang paling tua tuh perempuan namanya Rebecca. She is 29 years old. Umurnya 29. Okay, I have 2 sons, Caleb, and then Josiah is the youngest. They are 25 and 23. Ada 2 putranya, 25 dan 23, 23. Namanya 25. What's the name? Josiah, Josiah and Caleb. Caleb, yeah, Caleb. yeah. And then next to me with the dog is my wife. Dan yang megang anjing itu istrinya. Yeah. So today when Jerry met me, he said that, oh, Pastor, you look very young today. Oh, waktu pas tadi pagi ketemu Jerry, dibilang, Pastor kamu kelihatan muda banget hari ini. Yeah, because I cheat. I dye my hair. Oh, baru potong rambut. I'm turning 58 years old this year. Umurnya 58, saudara-saudara. Is look young, kelihatan muda. Yeah. So would you please
open the Bible to Matthew chapter 8 verses 23 to 27. I'll read first in English and then Bram will read it in Bahasa. Bisa buka sama-sama firman Tuhan, nanti dibaca dulu pakai bahasa Inggris sama Pastor, nanti saya baca pakai bahasa Indonesia. Matthew chapter 8 verse 23 to 27 says that then he, referring to Jesus, got into the boat and his disciples followed him. Suddenly, a furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him saying, Lord, save us. We are going to drown. He replied, you of little faith, why are you so afraid? Then he got up, rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. The men were amazed and asked, what kind of man is this? Even the winds and the waves obey him. This is the word of the Lord. Jadi bunyi firman Tuhan adalah lalu Yesus naik ke perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amen. So the first thing we know that Jesus got into a boat. Jadi ayat pertama adalah Yesus naik ke perahu. But it is very important for us to have the right understanding or picture of the boat. Kita harus mendapatkan pemandangan dan pengertian yang tepat tentang perahu. Jesus did not get into a big luxurious cruise ship. No. Tuhan Yesus gak masuk ke kapal yang mewah yang besar banget. Jesus was not on a small little rowing boat like a sampan. No. Dia juga gak naik kapal yang kecil banget kayak sampan kecil. Jesus was on what is very common back in the time of Jesus. He was on a regular fishing boat. Tuhan Yesus naik ke kapal yang hari itu pada zaman itu adalah kapal pada kebanyakan kapal nelayan. I have a photo of a wrap look something like this. Nah, ini kurang lebih gambar perahu zaman itu yang dinaikin Tuhan Yesus. In 1985, tahun 1885, there was a severe drought in Israel. Ada kapal yang tenggelam. Drought, no rain, drought. Oh, nggak turun hujan. Yeah, no rain Nggak for ada hujan. very long Ada time. hari yang nggak turun hujan sama sekali, kering. So the water level of the Sea of Galilee came down very, very low. Jadi ketinggian air laut di Galilea cetek Because banget, no rendah rain. sekali. Tidak Karena ada nggak hujan, air. no rain, drought. Tidak ada hujan. Yeah. No rain. So when the Sea of Galilee water receded so much, they actually saw two men saw that there was a boat that has been wrecked. I mean, a wreckage of a boat, destroyed, sunk on the. Jadi karena airnya turun banget, jadi itu bisa ngelihat ada kapal tuh yang kandas. Ada kandas di tengah karena pendek sekali kapalnya jadi So kandas. they reported it. The scientists came, they took the boat, and then they did a test on the boat. Jadi ada scientist, jadi karena bisa ngelihat karena itu turun banget, dia bisa ambil sampel, ambil tes untuk dites kapal itu yang ada yang kandas. Today, the wreckage of the boat is on display in a museum in Israel. Nah, kapal yang kandas itu sekarang dipamerin atau ya dipajang di museum. Yeah, after they test, they realized that this boat was 2,000 years old. Setelah dites ternyata hasilnya ini adalah kapal 2000 tahun lalu. So they nicknamed the boat the Jesus boat. Dikasih nama deh kapal itu, ini adalah kapalnya Tuhan Yesus. Because that will be a very common boat in the time of Jesus 2,000 years ago. Karena ini adalah kapal yang sangat umum di zamannya Tuhan Yesus. It is very important for us to have the right understanding of the kind of boat Jesus got into. Jadi sebelum kita melanjutkan, kita harus benar-benar dapat pengertian dan pemahaman yang tepat kapal model apa yang Tuhan Yesus naikin. Yeah, the boat is 2.4 meter wide. Kapalnya itu 2.4 No, 2.4 meter.
2.4, 24 meter panjangnya. Yeah. So this one is about 3 meter. Oh no, less than that. Oh, These are- 2,4 meter, sorry. Yeah, it's about 2 meter. Iya. About 2 meter. No, Or 6 baby. 6 meter? No. 1 meter is 4 feet. Oh, feet in feet. In feet. 1 meter, 4 feet. Ini 2.4 berapa feet. meter? 4. This is 4 4 meter. Iya, 4 meter. 4 meter. Yeah. Yeah. So 2.4 is about maybe more than half. Oh, Yeah. bukan 20. 2 meter, 2,4 meter. Jadi cuma segini panjangnya. Yeah. Yeah. Setengah ini. And then it is 8 meter long. Panjangnya 8 meter. So 4 meter, 8 meter. Yeah. So the 4 boat meter. is about from the wall to maybe here, Jadi- and from this wall to the where the wall is. Iya. Jadi kurang lebih mau tahu besaran kapalnya dari sini sampai ke sana lebarnya ternyata panjangnya 8 meter sampai di tembok ini. Tembok ini sampai di sini. Why is it important? Number one, because the Bible tells us Jesus was sleeping. Yang paling penting sebenarnya ada di dalam firman Tuhan dikatakan Yesus tertidur. Yeah, because if it is a small sampan, then very difficult to fall asleep for Jesus. Karena kalau kapalnya terlalu kecil kayak sampan, Tuhan Yesus gak bisa tidur. Yeah. So the boat this size, like just this small stage, I counted 7 people was on this small little stage. Jadi sebenarnya kapalnya cuma sebesar itu, tapi ada 7 orang tinggal di dalam kapal itu. Yeah. So the boat this size, that's why it was possible for Jesus to be sleeping even when the waves or the winds were blowing. Jadi dengan penjelasan tadi mengatakan bahwa kalau kapal ukuran segitu ada kemungkinan memang memungkinkan Tuhan Yesus tuh bisa tidur karena kapalnya lumayan besar. Having a good picture of what the size of the boat is help us understand, number one, that Jesus is possible for Jesus to be sleeping. Jadi mendapatkan pengertian dan pandangan yang tepat untuk supaya bisa tahu kenapa Tuhan Yesus bisa tidur di kapal ukuran tadi. Secondly, Kedua, the reason why we need to have a understanding, a right idea of the size of the boat, because we know that it must be a big storm. The Bible describes it as a furious storm. It must be quite big in order to actually threaten the boat to capsize. Try. oke, Coba. I can. Yes, you can do it. Jadi poin kedua adalah mendapat pengertian karena kita perlu benar-benar mengerti kenapa ukuran kapal itu jadi benar-benar penting supaya bisa tahu untuk bisa menahan dan bisa bikin orang tetap Tuhan Yesus juga bisa tidur di dalam dan bisa mengalami goncangan dengan jumlah yang tadi banyak orang itu. Yeah. The storm must be very big. Jadi badainya tuh besar banget yang ngehantam kapal tadi. So it's not just a small little, shake, but because the storm is so furious, a boat this size could capsize. Jadi kapalnya tuh juga nggak terlalu kecil karena bisa langsung kebalik. Jadi kapalnya lumayan besar. Jadi badai besar tuh sebenarnya bisa balikin juga sih sebenarnya. Okay, so first thing, the boat size, very important. Pertama, ukuran perahu itu penting. Then the Bible tells us Jesus got into a boat like this, and then the disciples followed him. Jadi yang kedua adalah Tuhan Yesus masuk ke perahu ukuran yang tadi dan murid-murid tuh ikut masuk ke dalamnya. If you see me get onto a boat, please don't follow me. Kalau ngelihat pastor lagi masuk ke kapal jangan ikut. Because I don't know how to drive a boat. Karena pastor nggak tahu gimana caranya nyetir kapal. I cannot read the wind to control the sail. Dia nggak bisa baca arah angin untuk mengontrol layar. I cannot look at the stars to navigate the boat. Nggak bisa juga ngelihat bintang untuk bisa mengarahkan tujuan. But if, let's say, Pastor Agus got into a boat, maybe you should follow him. Tapi kalau Pastor Agus yang masuk ke kapal, tolong ikut. It's very amazing that when Jesus got into the boat, the disciples decided to just follow him. Nah, sangat menarik karena waktu Tuhan Yesus bilang, ayo ikut naik kapal, murid-murid langsung ikut. Jesus was not a fisherman. Padahal Tuhan Yesus bukan pelaut, bukan nelayan. He was a carpenter. Dia padahal tukang kayu. By the way, anyone here can drive a boat? Siapa yang di sini bisa nyetir kapal? Perahu? Ada. Tidak ada. Ada. Oh, thank you very much. So, if he goes into a boat, please follow him. Kalau beneran Bapak ini pergi naik kapal, tolong ikutin. It's important today to realize that we are all followers. We are all Untuk kita harus followers. benar-benar menyadari hari-hari ini kita sebenarnya semua cuma pengikut. Yeah. But today, I want to ask you,
to be careful who you follow. Tapi hari ini saya meminta untuk kita bisa sangat hati-hati untuk mengikuti siapa yang kita ikuti. The next slide, please. Next. Yeah, be careful who you follow. Hati-hati sama siapa yang kamu ikuti. Whether we admit or not, we follow someone, Mau kita akui atau enggak, kita tuh mengikuti seseorang. or we follow some things. Atau kita mengikuti sesuatu. For example, how many of you have an Instagram account, IG? Contohnya siapa yang di sini Ada. punya Oh. akun Instagram? Pastor, how many followers do you have in your Instagram account? Berapa follower yang kamu punya di dalam Instagram? Hah? 300. 368. Wow, very good. May I know your Instagram followers? Followernya 8,000. 8,000. 8,000. 800 ribu. Wow. 8K. Celebrity, oh. We both surprise. Kita berdua kaget. How many of you have more than 8,000? Anyone here have more Ada than yang lebih banyak 8,000 dibanding 8.000, ada yang lebih banyak in your follower dibanding Instagram 8.000. account? Ada? Di Tidak Instagram account. ada. Okay, so you are the winner. Wes, you are the winner. So it's normal for us to follow, whether follow fashion trend, Sangat normal sebenarnya kita mengikuti seperti kayak fashion, trend fashion. yeah. Some of us are follower of some influencers, some social media influencer. Ada yang ikut influencer. Yeah, we all follow something. Kita selalu ngikutin sesuatu sebenarnya. But it's very important who we follow and what we follow. Tapi sangat penting untuk kita bisa tahu siapa yang sebenarnya yang kita ikuti atau siapa Why? yang kita ikutin. Kenapa? Because what you follow and who you follow actually sometimes determine the trajectory or the path you are taking in your life. Karena siapa yang kita ikuti atau apa yang kita ikuti menunjukkan jalan mana yang kita bakal tempuh. My wife created a Instagram account for my dog. That's how you saw the photo, yeah? Istrinya bikin Instagram buat anjingnya. Yeah. He's a very handsome looking dog. Anjingnya tuh ganteng. And I'm very sad to say that my dog has more followers than me in my Instagram account. Agak sedikit sedih karena follower untuk Instagram anjingnya lebih banyak dibanding Instagramnya Pastor. The Bible tells us that Christians, believers of the Lord Jesus Christ, are also followers of Christ. Di dalam Alkitab mengatakan bahwa kita semua adalah pengikutnya Tuhan Yesus. Juga adalah pengikut dari Tuhan Yesus. Christians are followers of Christ. The next slide, please. Kristen adalah pengikut Tuhan Yesus. In Matthew chapter 10, verse 38, Di dalam Matius chapter 10, verse 38, 10 ayat 38, it says here, whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. siapapun yang enggak memikul salibnya, yang boleh dimatiin. Siapapun yang tidak memikul salibnya, bisa No, not tolong? this one. It's Matthew chapter 10, verse 38. Yes, Matthew chapter sini 10. ada. Oh ini, siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Sorry tadi baca bahasa Inggris. Okay, 3 more verses. The second one is from Matthew chapter 4, verse 19. And Jesus said, "Come, follow me, and I will make you out to fish. I will send you out to fish for people." Ikutlah aku karena di dalam ayat yang lain berkata bahwa ikutlah aku kata Tuhan Yesus dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Jesus says in Matthew 8:22, "Follow me and let the dead bury their own dead." Di dalam Matius 8 ayat 22 juga ada berkata, ikut aku dan angkat bebanmu dan mengikut dia. And then the last one is in John chapter 10, verse 27. He says, "My sheep, he listen to my voice. I know them and they follow me." Dan di dalam kitab Yohanes 10 ayat 27 berkata, domba-domba tuh mendengar suaraku dan mengenal suaraku Let me ask you a dan question. mengikut aku. Let me ask you a question. How many of you want to become followers of Jesus Christ? Ada pertanyaan siapa di sini yang benar-benar mau mengikuti Tuhan Yesus? Boleh angkat tangannya? Amen. Amin. We have to be careful who we follow. Kita harus benar-benar hati-hati sama siapa yang kita ikuti. Because Christians are followers of Jesus Christ. Karena kekristenan adalah mengikuti Tuhan Yesus. You cannot say I'm a Christian but I don't follow. Kita nggak bisa bilang kita Kristen tapi kita tidak mengikuti Tuhan Yesus. There's no such a thing. Nggak ada hal seperti itu.
Christians are followers of Jesus Christ. Kristen jelas adalah pengikut Tuhan Yesus. So it's important who we follow, but it is also important how we follow. The next slide, please. Sangat penting mengetahui siapa yang kita ikuti, tapi juga penting bagaimana cara mengikutinya. Yeah, can I have the next slide? Slide berikutnya. So we must be careful who we follow, but we must also be careful how we follow. Kita harus sangat hati-hati sama siapa yang kita ikuti, tapi kita juga harus sangat hati-hati bagaimana cara mengikutinya. Betul, right? Yeah, of course. There are four. Okay, we all follow in 4 ways. Kita selalu mengikuti itu dengan 4 hal, 4 cara. Yeah. So we follow when it is easy and convenient. Sebenarnya kita mengikuti itu dengan cara yang enak dan nyaman buat kita. Yeah. So if Pastor Agus next week say our service starts at 6 a.m. Misalnya minggu depan Pastor Agus bilang, kita ibadah mulai dari jam 6. It will be hard to follow. Yeah. Pasti bakal sulit banget mengikuti bangun jam 6 pagi. Because you cannot sleep in. Or the worship team worse, they come at 4 o'clock stacked up. Dan bahkan lebih sulit buat pemusik karena dia harus set up lebih pagi mungkin karena jam 6 udah ibadah. But true or not, when we tend to say, okay, I'll follow because it is easy, convenient, doesn't trouble me too much. Kan benar kan kalau misalnya kita tuh bisa mengikuti poin pertama tuh karena itu gampang dan nyaman buat kita dan gampang untuk diikuti. But is that the way how Jesus want us to follow him? Tapi mau tahu nggak gimana cara Tuhan mau kita mengikutinya? Jesus says, if you want to follow me, can. Take up the cross, follow me. Nah kalau Tuhan bilang kalau mau mengikuti aku, ya udah angkat salibmu. Then there's a second way that we follow. Ada hal kedua kenapa kita mengikuti. We follow because other people are following. Kita mengikuti karena orang lain ngikut. Yeah, we follow other people. Kita jadi ngikut orang lain ikut-ikutan. Yeah, so exciting to be part of the worship team. Sangat seru untuk jadi bagian dari pemusik. Yeah, I want to join the worship team. Langsung semua pada mau, wah nyanyi bagus, semua pada mau ikut nyanyi jadi worship team. Yeah, because it's exciting. Other people are doing it. Karena sangat menarik karena ada yang memberi contoh, menarik. Are you following because you see other people follow? Apakah kita mengikuti sesuatu karena orang lain pada ikut? You know, when I was growing up in my church, Waktu pastor bertumbuh di dalam gerejanya, there were many people who came to church. banyak orang datang ke gereja. Oh, they were worshiping and dancing. Mereka memuji, menyembah, Some of berdansa. them even prophesying and dreaming. Bahkan ada yang bernubuat, bermimpi. But along the way, they fell off. Tapi nggak lama mereka jatuh. They don't stay. Mereka nggak bertahan. When nobody else is following, they say, oh, why am I still doing this? Waktu ada orang yang akhirnya pada buyar, terus orang jadi mikir kenapa saya masih ada di sini bertahan. Yeah, we want to follow Jesus. Kita mau mengikuti Tuhan Yesus. But sometimes we find it challenging to follow Jesus wholeheartedly. So we follow half-hearted. Sangat sulit kita menemukan waktu kita mengikuti Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Kadang-kadang setengah hati aja. That's how all of you say that you want to follow Jesus. And I believe that you all want to follow Jesus wholeheartedly. That's the fourth way. We follow Jesus wholeheartedly with our whole heart. Jadi di poin keempat adalah bagaimana kita bisa mengikuti Tuhan Yesus sepenuh hati. Karena ada banyak orang misalnya ditanya, apakah mau mengikuti Tuhan Yesus? Iya, tapi harus dengan sepenuh hati. Itu poin keempat. I want to share with you my personal story. Saya akan membagikan pengalaman hidup saya. It's a long time ago. Dulu kala, udah lama. I came to know Jesus in 1979. Saya mengenal Tuhan Yesus 1979. Yeah, I know a lot of you not yet born, but never mind. Udah masih banyak yang belum lahir, tapi nggak apa-apa. Okay, then in 1980, I was baptized, water baptized. Tahun 1980 saya dibaptis. Oh, I was so excited about Jesus. Oh, saya sangat bersemangat mengikuti Tuhan Yesus. My first Bible, the New Testament, is all highlighted, almost every word. Alkitabnya Perjanjian Baru tuh distabiloin semua. In 1986, 86 tahun 1986 I was working bekerja. in one of the church camp. Terus ada orang gereja datang. I felt God called to go full time. Terus saya berasa Tuhan memanggil saya to enroll in our church in-house Bible school training program. bertugas sebagai pengajar Alkitab di gereja. Oh, I struggle. Wah,
sengsara, berjuang. It was so difficult to obey God with all of my heart Sangat sulit ternyata mengikuti Tuhan sepenuh hati. because I was doing very well with my job. Karena sebenarnya dia sangat berhasil juga dalam pekerjaannya. I was the top salesperson, Oh, dia adalah top sales di dalam kerjanya. and I already met my girlfriend at that time, Dan udah punya pacar hari itu. who is now my wife. At that Yang time, she was still a sekarang girlfriend. istrinya. Tapi hari itu masih pacarnya. It was very difficult Sangat sulit. because I am still a planner. I plan very far ahead. Karena ada banyak rencana-rencana yang dia buat tuh jauh. I already have 2 bank accounts. Udah punya 2 akun bank. One bank account is to save up for my marriage. Bahkan ada 1 akun bank tuh dikhususkan untuk nanti menikah. Yeah. So the condition at that time to go full time, because my church at the time was still small and young, the condition was to empty your bank account and then serve and come into the Bible school for training. Karena waktu itu gerejanya kecil, jadi dia harus mengeringkan semua uang di rekeningnya untuk terjun ke dalam pelayanan. I was doing very well with my work. I was earning the money. I had big plans for my life. Padahal dia kerjanya udah bagus, dia udah punya perencanaan yang jauh banget. Tapi So- ya dipanggil Tuhan. But I struggled. Akhirnya dia jadi menderita, berjuang. To cut the long story short, my last day of work was the first day of Bible school. Bikin ceritanya lebih singkat, ya udah itu adalah hari terakhir dan akhirnya dia pergi pelayanan. But for months I struggled. Tapi selama berbulan-bulan ninggalin pekerjaan ya sengsara. And finally in July 1987, Dan Juli tahun 1987, I emptied my bank account and I went into full-time ministry. dia mengosongkan semua rekeningnya dan melayani penuh waktu. And it's more than 25 years, Dan or more udah- than 30 years. dan bahkan udah sekarang udah 30 tahun melayani And I'm still serving God today. dan masih melayani hari ini. I'm still trying to follow Jesus with all of my heart. Dan masih terus berjuang untuk mengikuti Tuhan Yesus sepenuh hati. While I was struggling, I was bargaining with God. God, I'm earning money. The church is young, need the money. Why don't I just continue to work and give the money to the church? Dia menawar Tuhan, aku tuh udah kerja kemarin bagus, sekarang aku harus full time dan gerejanya masih kecil, jadi aku juga harus keluar uang untuk mendanai dirinya dia sendiri dan dia harus berjuang. Dia coba nawar Tuhan. While I was Berjuang. struggling, I asked so many people for their opinion and their contribution, their feedback. Dia juga saya tanya sama orang lain bagaimana kontribusinya dan bagaimana feedbacknya, pendapatnya. But they all didn't help me. Gak ada yang bantu, gak ada yang bantu. Until I went to my pastor. Sampai akhirnya dia datang ke gembalanya. I shared with my pastor the struggle in my heart. Saya sharing sama gembala perjuangannya. And what helped me to make that decision to obey God fully was when he said, Tom, that's how he called me, Tom, he who put his hand to the plow and look back is not worthy of me. Waktu pas dia sharing, gembalanya bilang sama dia, dia menguatkan di dalam Alkitab bilang kalau ada orang yang membajak pas udah ditinggalin untuk pelayanan dan dia masih lihat ke belakang, dia udah nggak layak, kata gembalanya. After he said that, the Lord convicted my heart. Setelah gembalanya bilang seperti itu, Tuhan meyakinkan hatinya, Pastor. I knew there and then that I need to follow Jesus with my whole heart. Dengan cara itu saya harus mengikuti Tuhan Yesus benar-benar sepenuh hati. It's not going to be easy. Tidak akan mudah. Following Jesus is not easy. Mengikuti Tuhan Yesus tuh nggak mudah. But what is the alternative? Tapi apa alternatifnya? The alternative is to follow your own heart. Alternatifnya ya udah ikutin hati sendiri. Follow your own ways or follow other people. Ya udah berarti ikutin diri sendiri, jalan sendiri, kalau nggak ikutin orang lain. And in my years of experience, I rather follow Jesus. Tapi setelah pengalaman bertahun-tahun, saya memilih saya akan mengikuti Tuhan Yesus. So it's important who we follow. Are you following Jesus today? Sangat penting karena kita perlu tahu siapa yang kita ikutin. Apakah kita benar-benar mengikuti Tuhan Yesus? But it's also important how we follow. Are you following when it's easy or you're following with your whole heart? Tapi juga sangat penting bagaimana kita mengikutinya. Apakah kita cuma mengikuti di waktu-waktu mudah atau juga waktu-waktu yang sulit. The next verse tells us, suddenly a furious storm came up
Di The ayat next slide, please. di ayat berikutnya berkata tiba-tiba badai datang. Can we change the next slide? Next. Suddenly a furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. That's verse 24. Jadi dia dibilang tiba-tiba, kaget jadi tiba-tiba badai besar datang dan bahkan tuh menggoyang perahu, tapi Tuhan Yesus tuh tidur. I want you to take note of the word suddenly. Ambil kata tiba-tiba, Suddenly. tiba-tiba. Do you notice that the darkest hours and the most severe trials of our lives usually hits us without warning? Tahu nggak sih di dalam kehidupan ini masa-masa paling gelap dan paling kritis itu selalu datang tiba-tiba. Next slide. Suddenly. Tiba-tiba. In the month of January, I was in Kupang, West Timor. Di Januari lalu Pastor ada di Kupang di Timor. I met a young man, he was 29 years old and he was one of the he was on the worship team. He was playing the bass at that time. Pastor bertemu pemain bass umur 29 tahun. Just like Gunawan. Seperti kayak Gunawan. Yeah, he can play all the instrument. Dia bisa main semua alat musik. Yeah. So on the outside you can't tell that, he was a man who has experienced a lot of heartaches and pain. Di awal dia nggak bisa tahu kalau orang ini ternyata sudah mengalami banyak sakit hati. He's 29 years old. He has a young son, I think about 3.5 years old. 29 tahun dan punya anak sekitar 3 atau 4 tahun. Then I heard his story. Dan saya mendengar ceritanya. He just lost his wife. Dia baru kehilangan istrinya. The wife died while giving birth to a child, Jadi meninggal karena to a melahirkan. baby. Melahirkan And then anak. a few days later, the baby also died. Beberapa hari kemudian bayinya juga meninggal. Suddenly, Tiba-tiba. happily married with a young son and expecting another one. Pernikahan yang bahagia dan bahkan lagi menanti anak yang berikutnya. Suddenly, Tiba-tiba his life was hit with a storm. kehidupan tuh memukul dengan badai. The storm, let me say this to you, okay? In life, you are going to experience storms. Saya mengatakan ini bahwa di dalam kehidupan kita semua pasti akan mengalami badai. Betul? Betul. Correct? Yeah? Because life is a mix of blessings and battles. Karena dalam kehidupan itu selalu percampuran antara berkat sama perjuangan. In life, you will have storm, you will have the up and you will have the down. Di dalam hidup selalu ada badai, ada naik dan juga ada turun. You will have the good and you have the challenging. Selalu ada yang bagus dan selalu ada tantangan. Oh, you will have triumph, you are an overcomer, but then there also will be tragedies. Selalu ada kemenangan tapi juga ada tragedi dalam hidup kita. That's how life is. Ya itulah kehidupan. The suddenlies of life will happen to all of us. Kejadian tiba-tiba selalu akan menghantam kehidupan. The Bible tells us that it was a furious storm that threatened to overturn the boat, that even the most seasoned fishermen on the boat, like Peter, James, and John, they were afraid for their life. Bahkan di dalam perahu itu ada 3 nelayan kawakan lah profesional, dan waktu badai itu menghantam, mereka semua juga takut, badainya besar banget. So the storm was a big storm. Jadi badainya itu badai besar. Peter, James, and John, they were expert fishermen. They know the Sea of Galilee, yet they were fearful for their lives. Peter, James sama 3 murid Yesus itu benar-benar pelayan, beneran nelayan hebat itu aja dan tahu keadaan dan dia benar-benar takut dengan keadaan And itu. the storm came suddenly. Dan badai datang tiba-tiba, No warning. gak ada peringatan. And that's how life is. Nah itulah kehidupan. Please do not think that because you are a Christian, you will not have any suffering. Jangan pernah mikir kalau kita Kristen kita tidak akan mengalami penderitaan Or that you will never face hardship. atau mengalami kesulitan. Yeah, Bram was just sharing with me his hardships. Yes, I do. Saya pun juga mengalami kesulitan. But listen to what Jesus said just before he was arrested in John chapter 16. Tapi dengarkan firman Tuhan ini dalam Yohanes Chapter John, 16. Pasal 16. He says, I have told you this thing so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart,
I have overcome the world. John chapter 16 verse 33. Yohanes 16 ayat 33, minta tolong. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. I can guarantee you that you will face the suddenlies of life. You will face storms in your life. Saya pastikan, saya jamin kita semua pasti akan mengalami perjuangan, penderitaan dalam kehidupan ini. But Jesus says, take heart. Tapi Tuhan udah pegang kendali. The same Jesus that said, take heart, also say, I am with you always. Tuhan Yesus sudah berkata, kuatkan hatimu, Tuhan beserta selalu dengan kita. You see, when I look at you on the outside, I can't tell what you are facing right now in your life. Kalau dilihat dari luar di sini, saya nggak bisa lihat apa yang sebenarnya kalian hadapi dan alami dalam kehidupan ini. I don't know what you're going through. Saya nggak tahu apa yang sedang dialami. I don't want to pretend to know. Dan saya nggak mau pura-pura kayak tahu. But one thing I know, Tapi satu yang udah pasti tahu, without a shadow of a doubt, tanpa sedikit pun keraguan, if you are a follower of Jesus Christ, kalau kita adalah pengikut Kristus, you are not alone. kita pasti tidak sendiri. Because Jesus, God is with you. Karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. He is our Emmanuel even in the storm of life. Dia adalah Immanuel bahkan di dalam badai kehidupan. The good thing was that the disciple, even though Jesus was sleeping, the disciple decided to wake him up and say, Lord, wake up, save us. Bahkan walaupun Tuhan Yesus ada di sana, murid-muridnya pada udah ikut dia lama. Murid-muridnya sampai harus manggil Tuhan Yesus, bangun Tuhan Yesus, selamatin kita. Verse 25, we are going to drown. Kita bakal tenggelam. Amazingly, Jesus got up and replied. He did not rebuke them. Yeah? So you of little faith, why are you so afraid? It's not a rebuke, it's a reply. There's a difference. Waktu pas murid-murid Yesus memanggil Tuhan Yesus tuh dia nggak langsung bangun dan berdengking. Dia cuma menjawab kembali. If it is a rebuke, then the Bible will state it is a rebuke, but it's a reply. Nah, kalau misalnya itu adalah langsung menengking bakal ditulis dalam Alkitab, tapi dia bilang Tuhan Yesus membalas. The words were reassuring for the disciples in the midst of the storm. Sorry. The words of Jesus, Jesus, the way Jesus replied, do not fear. Why are you why so little faith? Why are you so afraid? It's a reply that assures the listeners, the disciples at that time. Jadi sebenarnya waktu pas Tuhan Yesus dibangunin, Tuhan Yesus tuh nggak langsung menengking badai, tapi dia justru cuma membalas murid-muridnya dengan berkata, kenapa kamu nggak percaya, hai orang-orang yang tidak percaya? Dia cuma membalas, dia nggak langsung menengking. My dear brothers and sisters, Saudara-saudaraku yang terkasih, the one important thing is that when you are going through the storms of life, call on Jesus. ini adalah hal yang paling penting waktu kita masuk dalam badai kehidupan, panggil Tuhan Yesus. Even all you can say at a time is, Lord, save me. Walaupun pada waktu itu kita cuma bisa bilang, Tuhan tolong. It is enough. Itu udah cukup. Because I believe the way Jesus replied, what Jesus is really saying to the disciples is, do not fear the storm. Have faith in me. Jadi waktu Tuhan Yesus tuh waktu pas dipanggil, Tuhan Yesus cuma menjawab seperti ini, jangan takut, percayalah sama aku. Itulah jawabannya Tuhan Yesus. Of course they are afraid. Ya pasti dia takut lah, murid-murid. Yeah? If you are in the storm and you're going like that with the wind and the rain, of course you are afraid. Ya apalagi dalam badai seperti tadi, ya kita pasti takut lah. But that's a time where we need to call on Jesus. Tapi ada waktu kita harus memanggil Tuhan Yesus. And instead of looking at the wind and the rain, we look at Jesus. Jangan lihat angin dan badainya, tapi lihat Tuhan Yesus. Amazingly, Jesus, the Bible tells us, got up. Secara ajaib, Alkitab berkata Tuhan Yesus bangun. He was sleeping. Dari tidur, He got up. dia bangun. He spoke to the wind and the waves. Dia berbicara sama angin dan ombak badai. And the Bible tells us in verse 26, and everything became completely calm. Dan ayat firman Tuhan mengatakan langsung semuanya jadi tenang. It is a miracle. Itu adalah keajaiban. I believe my brother there, who knows how to drive a boat or steer a boat, knows that when you have a sudden storm, it doesn't suddenly come.
Untuk saudara yang mengerti benar-benar tahu cara menyetir kapal pasti tahu kalau badai di laut nggak bisa tiba-tiba tenang, nggak bisa. It is completely a miracle. Jadi 100% mujizat. From a furious storm to a complete calm. Dari badai besar, terus tiba-tiba tenang banget. How do I know it's a miracle? Bagaimana saya tahu kalau ini mujizat? Because of what it did to the men on the boat, the disciples on the boat. Karena dia lakukan ini sama murid-muridnya di kapal. In this particular instant, the disciples who cry out for help receive an immediate miracle of delivery or deliverance. Permintaan murid-murid untuk minta untuk diselamatkan mendapat jawaban yang langsung mendapatkan mujizat, jalan keluar. But I want to tell you that it's not going to be the same for us all the time. Tapi itu gak selalu sama dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita minta doa belum tentu selalu langsung instan dijawab. There are going to be times when you're facing the storm in your life and you cry out to God, God save me, and immediately God does a miracle and intervene in your life immediately. Kadang-kadang kita harus menjalani waktu pas kita ada doa, dia nggak langsung dijawab, tapi kita berharap waktu pas kita doa terus Tuhan bisa langsung bisa memberikan jawaban. But sometimes Tapi kadang-kadang you have to go through the storm. kita memang harus lewatin badai. Sometimes Kadang-kadang the storms or the pain or the hardship or the suffering is prolonged because we have to go through the storm. kadang-kadang sakit, penderitaan, sengsara itu harus jadi lama dan kita memang harus lewatin badai itu. But what will never change is the promise of God. Tapi yang nggak pernah berubah itu adalah janji firman Tuhan. What you and I have as follower of Jesus Christ is this: we have an anchor, we have a hope that is anchored in Christ alone. Sebagai kita pengikut Kristus, kita selalu mempunyai jangkar yang kuat bahwa Tuhan Yesus adalah jawaban untuk semua permasalahan kita. Jesus demonstrated his power and his might. Tuhan mendemonstrasikan kuasa dan kekuatannya. In that miracle of calming the storm, Jesus demonstrated to his disciples that he is indeed the Lord of all, even the Lord of the sky, the Lord of the wind, the Lord of the waves, the Lord of the storm. Tuhan Yesus waktu menghardik dan melakukan mujizat menenangkan badai itu, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia adalah penguasa, Tuhan atas langit, Tuhan atas udara, Tuhan atas segala-galanya. It impacted the disciples of Jesus so much that they begin to say, oh, they were amazed. What kind of man is this? Karena itu berdampak kepada murid-murid, makanya sampai murid-murid bilang, wow, orang macam apa ini? Let me ask you a question. I think the most important question I'll ask you today. Saya akan memberikan pertanyaan, mungkin pertanyaan yang paling penting hari ini. Are you amazed by Jesus? Apakah kalian terkesima dengan Tuhan Yesus? Are you awed by who he is? Apakah kita merasa wow gitu, maksudnya amazed dengan Tuhan? Do you wake up in the morning and say, God, you are who you say you are? Apakah kita bangun pagi, kita selalu bilang, wah Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau seadanya gitu. Kagum. You are my shepherd. Engkau adalah gembalaku. You are the bread of life because I need your nourishment. Engkau adalah roti kehidupan dan aku butuh firman-Mu. You are the way, the truth, and the life. Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. You never fail. Engkau gak pernah gagal. You guard me, you shield me, you love me when I'm not lovable. Engkau menjaga aku, melindungi aku, mencintai aku waktu aku gak bisa dicintai. You know, it's important who we follow, how we follow. Bukan cuma hanya siapa yang kita ikuti atau bagaimana kita mengikuti. It's important that to know that we will face storms in our lives. Tapi kita juga perlu tahu kalau kita memang harus menghadapi hidup dalam badai dalam kehidupan. But what will keep you on the path? Tapi bagaimana cara menjaga kita tetap dalam jalannya? Is that you fall in love with Jesus every day, all over and over again. Adalah dengan jatuh cinta kepada Tuhan Yesus berulang kali. That you become awed, amazed by who Jesus is every day. Jadi kita bisa selalu kagum sama Tuhan Yesus setiap hari.
That's why we worship, right? Itu alasan kenapa kita menyembah kan. That's why we read our Bible. Makanya kenapa kita baca firman Tuhan. That's why we serve in the church. Makanya kenapa kita pelayanan. That's why we pray, we fast. Makanya kenapa kita doa, kita puasa. Who is Jesus to you? Siapa Tuhan Yesus buat kita? Who is Jesus to you? Siapa Tuhan Yesus buat kita? Would you say the same thing? Oh, what kind of man is this? Apakah kita akan mengatakan hal yang sama? Wow, orang macam apa ini? Those ladies in love, you know what I mean, right? Buat orang yang jatuh cinta, perempuan yang jatuh cinta tahu yang saya maksudkan. Yeah. Those newly married, you know what I mean, right? Kalau yang baru menikah juga pasti tahu apa yang lagi saya katakan. You get home from your hard day of work, Setelah habis kerja keras seharian, you look at your husband or you look at your wife, habis itu ngelihat suami atau istri, and you say, oh, habis itu katakan, how oh, blessed am I to be married to this man or this woman? saya sangat diberkatin banget bisa punya suami atau istri seperti itu. Ini untuk yang baru. The most important thing I want to say to you today Hal yang paling penting saya mau katakan pada hari ini adalah is to love Jesus, untuk mencintai Tuhan Yesus, is to be awed by Him. untuk bisa selalu kagum kepadanya. So who is Jesus to you? Siapakah Tuhan Yesus buat kita? Would you love Him? Apakah kita mencintainya? You know the song that we sang earlier? Ada lagu yang tadi dinyanyikan. You know, there's a song, there's a verse that says, and I love Him again, all over again, or renew my love for Him, or something like that. Ada kata-kata tadi di lagu yang tadi dinyanyikan, kalau saya akan mencintai Tuhan dan akan selalu diperbaharui. You know, we often get excited when we sing songs like I love you, Lord. Kita tuh selalu bersemangat waktu kita menyanyikan lagu seperti saya mencintaimu Tuhan Yesus. And we try our best to express our sincerity and our heartfelt love for Jesus. Bahkan kita berusaha untuk mengekspresikan bagaimana perasaan hati kita buat Tuhan Yesus waktu nyanyi. But you know the truth is, Mau tahu kebenarannya? we love because He first loved us. Kebenarannya adalah kita bisa mencintainya karena Dia duluan menyayangi dan mencintai kita. If you want to follow Jesus, Jadi kalau mau mengikuti Tuhan Yesus, you have to first love Him. kita harus pertama mencintai Dia. You have to first be amazed by who He is Kita- every day. Kita harus lebih dulu kagum sama Tuhan Yesus setiap hari. Today is also the day we are going to, Pastor is going to lead us in communion. Hari ini kita juga akan melakukan perjamuan kudus. This is a great time for us to respond to God. Hari ini adalah hari yang sangat tepat. Hari ini adalah hari yang sangat tepat untuk merespon Tuhan. Tes, dah. In a moment, I'm going to ask the worship team to help me. Saya minta untuk worship leader pemusik bisa. I have requested for them to use this song called "The Goodness of God." And as we worship, I want to give you the time to respond to God. Saya meminta kita semua untuk bisa meresponi hadirat Tuhan. Because it's not just only enough to hear. Karena tidak cukup hanya untuk mendengar. You need to respond to God. Tapi juga sangat penting untuk bisa merespon Tuhan. You need to bring your own personal prayer to God. Kita bisa membawa doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Would you please stand with me? Boleh bangkit berdiri? As the worship team begins this song, I want to ask you to open up your heart to God. Saya minta semua untuk bisa membuka hati sambil menyanyikan menyembah pujian ini. As they sing the words of this song, I want you to meditate on those songs, on those words. Sambil menyanyikan lagu ini kita bisa meresapi dan merenungkan setiap katanya. The first line goes this way: I love you, Lord, Kalimat pertamanya saya mencintaimu Tuhan. for your mercy never fails me. Untuk kebaikanmu gak pernah mengecewakanku. All my days, Setiap hari, I've been held in your hands. setiap hari saya dipegang dalam genggaman tanganmu. From the moment that I wake up Dari momen saya bangun till I lay my head, sampai saya meletakkan kepala saya, will you sing of the goodness of God? saya akan menyanyikan kebaikan Tuhan. Worship team, lead us. Worship team. I love you, Lord, Worship the Lord wherever you are. for your mercy never fails
That's right. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life, all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. And with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Would you raise your hands as I pray over you? Father, you hear the cry of every heart here in this room. Bapa dalam sorga, aku percaya Engkau mendengar setiap tangisan doa kita, kami. God, I want to follow you all the days of my life. Kami mau mengikuti Engkau setiap hari dalam kehidupan kita, kami. I want to follow you with all of my heart. Kami mau mengikuti Engkau dengan sepenuh hati. But I confess, Lord, there are many times I failed. Kami mengakui bahwa ada banyak hari kami gagal. And I know your mercy, your grace will always be sufficient for me. Tapi kami juga tahu Tuhan, kebaikan kemurahan-Mu selalu cukup untuk kami. So this morning I come humbly and boldly. Pada hari ini kami datang dengan kerendahan hati bersujud kepadamu. And I pray this boldly in your presence, Lord. Kami berdoa dalam kekudusan hadirat-Mu. Help me to become a faithful follower of Jesus Christ from this day forward. Bantu kami untuk bisa menjadi pengikut-Mu yang bersyukur selalu kepadamu. Let it not be just a song I sing, but a life I live. Bukan cuma menjadi nyanyian bagi kami, tapi jadi kehidupan untuk kami. Lord, I have decided today that I will follow you. Hari ini kami memutuskan Tuhan untuk mengikuti Engkau. No turning back. Nggak akan kembali. No turning back. Nggak akan kembali. Father, hear the cry of our hearts. Ini adalah jeritan hati kami, Tuhan. There are some of my brothers and sisters here going through a storm in their life right now. Untuk saudara-saudara yang mengalami badai pada saat ini. Lord, I want to pray for your mighty miracle hand to intervene in that storm. Saya berdoa supaya Tuhan menggunakan tangan mujizatnya menyentuh, menyembuhkan. Lord, deliver them with a mighty miracle. Selamatkan dengan mujizat yang ajaib. Lord, today will you do a mighty miracle in their life. Hari ini akan terjadi mujizat yang besar dalam kehidupanmu. We believe you are able. Kami percaya Engkau sanggup. You are able to do far more than we can ever ask or imagine. Kami percaya Engkau bisa melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami bisa minta dan doakan. And for all of us here today, God, Dan pada hari ini kami semua ya Tuhan. we want to be amazed by who Jesus is every day. Kami mau jadi kagum kepadamu Tuhan Yesus setiap hari. We want to sing every day. Kami mau menyanyi setiap hari. Take my life, Lord. This is your life. Ambil hidup kami milikmu Tuhan. We want to sing every day. Kami mau menyanyi Every day. setiap hari. All my life you have been faithful. Seumur hidup kami ya Tuhan. All my life you have been so, so good. Seumur hidup kami Kau sudah sangat And so, baik. Lord, with every breath that I'm able, Jadi semua nafas kami ya Tuhan. I'll sing of the goodness of God. Kami akan menyanyikan kebaikan Tuhan. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Would you join me sing the chorus with all my life and all my life? And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh my life. All my life you have been faithful. Yes Lord. I give you And all my heart, my life you soul, have been so, my life for you. so good. Thanks Jesus. Every breath that I am Ya Tuhan. able, Terima kasih Yesus.
Ada saat di mana kami memang harus melewati badai. Dan kami pastikan pada pagi hari ini ketika kami mendengar firman-Mu, bahwa Engkau ada dan selalu bersama dengan kami. Dan kami mau Tuhan, untuk sungguh-sungguh percaya kepadamu. Dan itulah yang firman Tuhan sampaikan kepada kami. Mengapakah engkau takut? Mengapakah engkau ragu? Ketika kami mengikuti engkau. Dan Tuhan mau pastikan pada pagi hari ini, oh janganlah pernah takut. Jangan pernah ragu di dalam mengikuti Yesus. Pastikan sungguh-sungguh imanmu, keyakinanmu untuk mengikuti Yesus hanya ada padanya. Tidak ada Allah lain di muka bumi ini, bahkan dirimu sendiri. Hanya Yesus yang sanggup menolong kehidupan kita. Hanya Yesus yang sanggup menolong kehidupan kita. Sekali lagi, hanya Yesus yang sanggup menolong kehidupan kita. Pastikan itu benar-benar ada di dalam bejana hati kita yang paling dalam pada pagi hari ini. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami perlu waspada. Kami perlu hati-hati dengan perkembangan percepatan dunia ini sendiri Tuhan. Yang akan menarik kami untuk keyakinan kami, iman kami untuk percaya kepada Allah lain di dunia ini sendiri. Dan kami mau pastikan bahwa hanya Yesus yang ada di dalam kehidupan kami. Makasih buat kebenaran firman-Mu. Dan sebentar kami akan menerima kedua unsur perjamuan kudus. Yang sebentar kami mau terima ini, biarlah Engkau layakan kami. Kuduskan dan sucikan. Mendatangkan berkat bagi hidup kami. Mari kita naikkan pujian itu sejauh timur dari barat. Haleluya. Nanti saya minta petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tepi laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau hitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu ya Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Yesus. Terima Kasih kepadamu ya Tuhan. pengampunan yang Kau beri, pengampunan
mau menerima kedua unsur sakramen perjamuan kudus ini ya Bapa. Kami berdoa dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ketika kami menerimanya, Engkau melayakkan kami. Badai di dalam hidup itu harus ada. Sebab ketika itu datang, hanya nama Yesus yang ditinggikan, yang dimuliakan. Engkau memampukan kami, dan kami akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, bagi yang datang dengan segala pergumulan apapun juga, Engkau yang menolong menjawab setiap pergumulan kami. Bahkan yang datang dengan segala sakit penyakit, Tuhan, biarlah Engkau sembuhkan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau memulihkan, menyembuhkan kami. Dan hamba berdoa pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima kedua unsur sakramen perjamuan kudus ini. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, haleluya. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu. Betapa besar kasih Thank you, Jesus. pengampunan Oh, you are amazing for me, for us today. tak kau pandang Terima kasih. hina Terima kasih. hati yang hancur. Mari kita sama-sama katakan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Oh, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang. Sekali lagi sama-sama mari kita katakan pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapa, kami bersyukur. Mari kita mempersiapkan kedua unsur sakramen perjamuan kudus yang ada di tangan kita. Bagi Bapak Ibu pada pagi hari ini yang belum terlayani dan rindu untuk dilayani untuk kedua unsur sakramen perjamuan kudus, nanti petugas perjamuan akan melayani Bapak Ibu sekalian dengan Bapak Ibu mengangkat tangannya. Sudah semua terlayani? Kalau yang belum, silakan nanti akan dilayani. Sudah. Kalau sudah, mari kita sebelum kita menerimanya, mari kita membaca teks yang ada di atas roti ini dan kita membacanya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 31:56. Mari kita angkat kedua unsur perjamuan kudus kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan.
Firman-Nya berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Mari kita angkat cawan kita yang telah terisi oleh anggur tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan firman-Nya berkata, demikianlah juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Yesus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita tinggi di hadapan Tuhan dan menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Buat kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah kehidupan kami terus menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau sungguh baik. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia. Biarlah kehidupan kami terus Tuhan menyatakan bahwa Engkau Allah yang luar biasa, yang hidup di dalam hidup kami. Selalu Engkau bersama dengan kami, Engkau selalu bersama dengan kami, Engkau selalu beserta dengan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih setiamu lebih dari hidup. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih Tuhan selalu baru dan selalu baru dalam hidup kami. Biarlah tahun 2023 ini di bulan Maret dan seterusnya kami percaya bahwa ada satu perubahan di dalam hidup kami. Ada satu pekerjaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari. Untuk menyatakan bahwa Allah kami yang ada di dalam hidup kami lebih besar dari apapun yang ada di muka bumi ini ya Bapak. Nyatakanlah dan nyatakanlah di dalam hidup kami. Dan demi nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Mari yang percaya, mari kita katakan sama-sama. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus.
Saya serahkan kepada pemimpin pujian berikutnya. Baik, puji nama Tuhan. Semua merasa diberkati pagi siang hari ini, amin Bapak Ibu. Lewat kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan oleh hambanya Pastor Tom di tempat ini dan juga Pastor Agus yang sudah melayani dalam perjamuan kudus. Kita semua setelah menerima perjamuan kudus dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita Bapak Ibu, kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Mari seperti yang sudah Pastor Tom bilang, kita harus cinta Tuhan, lebih lagi kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, amin. Dan selagi petugas persembahan bersiap-siap, kita akan mempersiapkan persembahan kita dan kita akan bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang sudah Tuhan taburkan, untuk setiap berkat-Mu Tuhan yang tercurah pada siang hari ini Tuhan. Kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu juga Tuhan Yesus, biar Engkau yang sucikan, kuduskan Tuhan setiap kami. Dan Tuhan, sebentar kami juga akan melanjutkan ibadah kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kau yang berkati setiap persembahan kami, berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, biar setiap apa yang kami beri Tuhan, setiap persembahan ini, biar menjadi berkat Tuhan untuk kepanjangan tangan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kau juga berkati Tuhan yang mengelola keuangan di tempat ini, Kau berikan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu. As we lift you up, you are written in our place. Be enthroned over everything, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. Believe our praise and it changed the atmosphere. Stars open now, everybody singing out. Oh, oh, oh. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, and I can feel the change as you praise us now in face. Hear the sound over everything, and we praise and giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We live for praise and you change the atmosphere. The hearts open now, everybody singing out. I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Let's turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita akan menutup ibadah kita pada pagi siang hari ini, biar sama-sama kita mau mendengarkan ada beberapa pengumuman sejenak Bapak Ibu. Oke. Untuk pengumuman saya akan membacakan untuk minggu ini. Yang pertama-tama terima kasih kepada Bapak Pendeta Thomas Lim. Pastor Thomas, we would like to say thank you for the service. We are so blessed to have you here and may God bless you and your service and your family. Kita memberikan tepuk tangan untuk Pastor Lim yang sudah memberikan sharing firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dan untuk pengumuman yang kedua, setiap minggu ketiga itu akan ada ibadah youth Bapak Ibu Saudara jam 11. Jadi jika ada ibadah youth, maka ibadah umumnya akan dimajukan menjadi jam 9 pagi. Di setiap minggu ketiga ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita dukung juga untuk ibadah youth kita biar semakin semangat. Yang masih berjiwa muda gak apa-apa ya ikut di ibadah youth ya. Lalu di minggu ke depan ada ibadah jam 10 pagi akan dilayani oleh Ibu Pendeta Teresia ya. Nah jadi mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama ajak keluarga, rekan, sahabat, tetangga, depan, belakang, kiri, kanan semuanya diajak ke sini ya Bapak Ibu ya, kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Oke, terus juga kebaktian, ada kebaktian Padang ya.
Kata Gunawan kebaktiannya di Padang, enggak. Jadi ada kebaktian Padang itu sekolah minggu ya, sekolah minggu dari gereja kita City Park. Nah itu diadakannya di tanggal 15 April Bapak Ibu Saudara. Pendaftarannya itu sudah bisa dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret nanti. Jadi di akhir bulan ini Bapak Ibu ya, terakhir mendaftar itu bisa hubungi Kak Mayani dan juga Kak Tri ya. Untuk nomornya itu di Kak Mayani di nomor 0857 0522 1837. Bisa langsung aja mendaftar, nanti lebih gampangnya di ini ya, kakak-kakak sekolah minggu. Nah untuk biaya pendaftarannya sendiri itu untuk jemaat GSJA City Park itu untuk anak sebesar per orangnya 50.000 per anak ya. Dan juga untuk orang tua atau orang dewasanya atau pendamping juga sama di Rp50.000 per orangnya. Untuk yang bukan jemaat anak sebesar sama 50.000 per orang. Dan untuk orang tua atau pendampingnya di 70.000 per orang. Oke, terus juga nanti akan ada acara games, naik kereta keliling, edukasi tentang binatang-binatang. Wah ini seru banget ya, jadi jangan sampai melewatkan kesempatan ini, langsung segera daftarkan Bapak Ibu untuk anak-anaknya dan kita juga bersama-sama bisa bersuka cita ya. Nah terus untuk hari ini mungkin saya mau melihat nih apakah ada yang baru pertama kali hadir di sini di ibadah pada siang hari ini di GSJA City Park? Pastor ya. Ada mungkin? Oke, semuanya jemaat-jemaat yang setia untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Lalu bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memiliki pakaian yang sudah tidak terpakai, yang masih layak pakai ya Bapak Ibu, itu dapat disumbangkan ke gereja untuk nanti kita memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari kita bergerak Bapak Ibu untuk menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan. Misalnya kita punya baju bekas yang masih layak pakai, kita bisa menyumbangkannya lewat gereja. Nanti gereja akan menyalurkan ke orang saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin ada pengumuman tambahan kah? Cukup ya, cukup jelas semuanya. Mari kita tutup ibadah pada siang hari ini. Saya undang untuk pendoa syafaat untuk bersiap-siap. Kita mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah pada siang hari ini. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Silakan bagi berdoa. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Terima kasih Bapa, Kau sangat baik dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih kami sangat-sangat diberkati oleh hamba-Mu Bapa, Pastor Jonas Lim, terima kasih, Thomas Lim. Terima kasih Bapa, Kau yang memberkati kehidupannya lebih lagi Bapa, biar bisa menjadi teladan buat kami semua, buat jemaat-jemaatnya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang memberkati jemaatnya semua yang dilakukan ya Bapak, dan juga buat Yosi sebagai penerjemah, Kau yang memberkati Bapak. Kau yang memberikan hikmat. Terima kasih biar menjadi anak yang lebih lagi Bapak untuk melayani Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat jemaat-Mu Bapak yang di sini Bapak yang sudah datang.
Kau melihat isi hatinya Bapa. Kau tahu isi hatinya sangat mengasihi-Mu Bapa. Kami percaya Bapa, Kau yang memberkati berlimpah-limpah. Buat yang sakit kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Kau sudah disembuhkan. Datanglah dengan penuh percaya kepada Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga yang memberkati kami semua yang sudah melayani tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami percaya Kau yang memberkati bangsa kami juga Bapa. Dari pemimpin tertinggi sampai terendah Bapa. Berikan hati takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Buat apapun yang kami lakukan, buat visi misi nanti ke depan, buat Gesdia ini Tuhan Yesus kami percaya. Semua demi kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik bagi kami. Dan kami percaya Tuhan terus menyertai kami sepanjang bulan Maret ini ya Bapa. Engkau memberi yang terbaik bagi kami sekalian. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lain, kami mau menerima berkat. Sebelum kami mau menerima berkat Tuhan, kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajar bagi kami dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai daripada hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita di atas awan-awan. Mari yang sudah diberkati Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Bagi yang petugas, jangan pulang dulu. Mari kita berfoto bersama-sama dengan Pastor Thomas Lim. Haleluya.